العالم الشيخ المفسد الشيخ الدين الرازي وعلى منهم شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نطلب بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبت من الآبدين ودهر الدهرين أجل عنكم تنجاب من مسلم نسمى قوالا مع البدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة. Masalah yang keempat, qala Muhammadun Hasan yauman Syafi'i sahibuna a'lamu am sahibukum. Ujar Muhammad bin Hasan pada suatu hari kepada Imam Syafi'i, apakah sahabat kami yang lebih alim atau sahabat kamu? Apakah sahabat kami yang lebih alim atau sahabat kamu? Yakni bihi Aba Hanifah wa Malikan. Maksud sahabat kami itu yakni Abu Hanifah dan Imam Malik. Qala Syafi'i faqultu 'ala al-insaf, maka ujar Imam Syafi'i, aku mengata atas kesadaranku. Qala na'am. Qultu unshidukallah man a'lamun nasi bil Qur'an sahibuna am sahibukum. Lalu aku kata, ujar Sidin, siapa orang yang paling alim manusia dengan Al-Quran? Sahibuna am sahibukum. Aku pulang ujar Imam Syafi'i nambah takut, siapa yang paling alim masalah Quran, apakah sahabat kami atau sahabat kamu? Qala sahibukum. Maka berkatalah Muhammad bin Hasan bahwasanya paling alim masalah Quran yakni sahabat kamu. Qultu unshidukallah faman a'lamu nas bi sunnati Rasulillah sahibuna am sahibukum. Ujar Imam Syafi'i pulang aku bertakut, siapa yang paling alim masalah sunnahnya Rasul, apakah sahabat kami atau sahabat kamu? Hai Muhammad bin Hasan. Qala sahibukum, maka berkata ia sahabat kamu. Qultu unshidukullah, aku pulang ujar Imam Syafi'i takut, faman a'lamun nas bi aqwali ashabi Rasulillah, siapa yang paling alim dengan perkataan sahabat Rasulullah, sahibuna am sahibukum? Qala sahibukum, maka ujar Muhammad bin Hasan, sahabat kamu. Qala Syafi'i qultu falam yabqa ilal qiyas, maka tidak tinggal kecuali qiyas. Lakinnal qiyasa la yakunu illa ala hadhil asya. Faman lam ya'riful usul fa ala ayyi syai'in yaqisu. Maka ujar Imam Syafi'i, maka tidak tinggal lagi, kalau Quran sudah, hadis sudah, perkataan para sahabat sudah, nang alim itu ujar Imam Syafi'i sahabat-sahabat kami. Kalau tidak tinggal kecuali lagi qiyas, tetapi qiyas tidak ada ia atas ini perkara. Faman lam ya'rifil usul fa'ala ayyi syai'in yaqisu. Siapa tidak kenal usul, maka apa jua sesuatu yang ia qiyas. Nang kayak apa nambang qiyas sudah sidin. Mun kada tahu masalah usul, maksudnya usul fikih. Nang kayak apa nambang qiyas. Nang kayak apa nambang qiyas sudah mun kada tahu usul. Fangqata'a Muhammad bin Hasan, maka terdiamlah Muhammad bin Hasan itu. Artinya jangan berdebat, kalah lawan Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan itu beliau sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Artinya Muhammad bin Hasan itu pun mengakui nang alim masalah Quran itu yakni
Imam Syafi'i. Yang ahli masalah sunnah Rasulullah itu Imam Syafi'i. Yang ahli masalah perkataan para sahabat itu Imam Syafi'i. Nah, ahli masalah qiyas itu Imam Syafi'i. Al-masalatu khamisah, masalah yang kelima. Rawar Rabi' annahu jarat munadharat bain Syafi'i wa bain Muhammad Hasan fi babil ma'i. Mereka Imam Rabi' berlaku itu perdebatan antara Imam Syafi'i dan antara Muhammad bin Hasan pada masalah banyu. Faqala za'amtu anna faratan in waqa'at fi bi'rin famatat nazaha minhu isruna dalwan wa yatarul bi'ra ara'aita syai'an qattu yunajjisu kullahu fayakhruju ba'dahu fatadhabul najasatu minal baqi. Meriwayatkan Ar-Rabi' telah berlaku perdebatan antara Imam Syafi'i dan antara Ibnu Hasan pada masalah air. Berkata iya. Aku menyangka, ujar Muhammad bin Hasan, apabila seekor tikus gugur di sumur lalu mati, nazaha minhu isru dalwan, lalu diambil bajunya 20 timba, yathar al-bi'ra, lalu air sumur itu suci. Apabila diambil bajunya 20 gayung, 20 timba, air sumur itu suci. Ara'aita syai'an qattu yunajjisu kullahu. Apa pendapat engkau akan sesuatu yang menajisi semuanya, fayakhruju ba'duhu wa tadhhabu najasatu anil baqi, lalu menajisi semuanya, lalu mengeluarkan ia sebagiannya, lalu hilang najisnya daripada yang lain. Kalau tikus mati itu gugur di sumur, apabila diambil bajunya nang tadi 20 timba, 20 gayung, 20 ember, lalu misalnya banyu sumur nang sisa itu suci. Pada nang gugur tadi tikus mati ke dalam sumur tadi, diambil bajunya 20 gayung, 20 ember, lalu nang sisanya itu suci. Nang kayak apa pendapat engkau? Faqala, maka berkatalah Imam Syafi'i, innama akhadna bihadzal madhab riwududil athari fi faqal. Kami berkata iya Muhammad bin Hasan tersebut al-madhab liwurudil athari fi, kami mengambil ini madhab karena ada datang athar fi faqal Syafi'i taraktu hahuna hadzal qiyasa al-yaqini, kamu meninggalkan di sini akan kias al-yakini, kias yang yakin, bisa bihabil adal athar, dengan sebab ini athar. Thumma taraktumun nasa syariha fi mas'alatil musarrat bisa babi kiasin dha'ifin. Kemudian kamu meninggalkan akan nas yang nyata pada satu masalah dengan sebab kias yang lemah. Wadzalika ajibun jiddan haitsu yatrukul kias al-yakin athirin dha'ifin. Engkau meninggalkan kias yang yakin dengan sebab asar yang lemah. Ittafaqa al-muhaddisuna ala dha'dihi wa yatrukun nasa syarih alladhi ajma al-muhaddisuna ala sihatihi bisabab kiasin dha'ifin. Engkau, ujar Imam Syafi'i, meninggalkan kias yang yakin dengan sebab asar yang lemah yang ittifaq ahli hadis atas kelemahannya, dan engkau meninggalkan akan nas yang nyata yang ijma ahli hadis akan kesahannya dengan sebab kias yang lemah, dengan sebab kias yang lemah. Tsumma qala Syafi'i li Muhammad bin al-Hasan, za'amta annaka idza adkhalta yadaka fi bi'rin litawadda'a biha anna ma'al bi'ri yunajjisu kullahu wa lutahrul bi'ra hatta yanzahal ma' bil kulliyati.
Ujar Imam Syafi'i Muhammad bin Hasan, engkau mengira bahwasanya engkau ketika memasukkan tangan engkau pada sumur untuk berwudu dengan banyu sumur, bahwasanya air sumur tersebut semuanya najis dan ia tidak suci akan mensucikan akan itu sumur, sehingga banyunya semuanya itu dikuras. Wa in saqatat bihi najasatun, lalu apabila gugur pada sumur itu najis, maitatun muntinatun, najis yang gugur di situ najis ini bangkai, muntinatun yang berbau, tohara bi isrina dalwan, lalu engkau katakan itu bisa suci apabila banyunya itu diambil 20 gayung atau 20 timba. Kenapa jadi bisa kayak itu? Misalnya di sumur itu ada tikus mati, jadi diangkat tikus tang matinya tadi supaya banyunya bersih atau suci, kalau dipakai baudu diambil dulu banyunya itu 20 timba. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Jadi Imam Syafi'i, aud salasina dalwan fahal yakilu ayyuqala innal bi'ra yunajisu bidukhulil yadil lati la najasata alaihi. Apakah masuk akal dikatakan bahwa sumur itu najis apabila dimasuki tangan sagan kurang baudu, padahal tangannya itu kada najis? Aksar mimma yunajisu bisa babi wuku'in najasati bihi. Kayak apa menurut engkau? Misalnya ujar Imam Syafi'i, ada orang baudu di sumur, pakai tangan dia baudu, padahal tangan orang itu kada najis. Lalu ia baudu, cakap bahasa kita ini berkacau di banyu sumur tadi, kenapa engkau katakan tidak sah wudunya? Sedangkan tadi ketika bangkai tikus ada dalam sumur sudah berbau banyu tadi, lalu engkau mengatakan banyu sumur itu suci dengan syarat diambil dulu banyunya 20 timba atau 30 timba. Nah, kayak apa itu kisahnya? Pahal ya kilu, adakah masuk akal ayyuqala innal bi'ra yunajisu bidukhulil yadi, bahwasanya sumur itu najis dengan masuk tangan yang kadada najis atasnya lebih daripada barang yang najis ya, dengan sebab gugurnya najis padanya. Qutu wal ilzam adharu bima idza faradna ana rasulama hina kana muhaddisan fa khayaduhu al mubaraka fi bi'ri annahu yunajisu ma'al bi'ri indahum bil kulliyati. Sedangkan Rasulullah pernah memasukkan tangan sidin ke dalam sumur. Tangan Rasulullah itu berberkat. Apakah banyu sumur itu najis? Wala yutahhir illa bi ayyan zahal ma'am bukuliyah wa tamam mutakrir maklumun, kecuali banyunya dikuras dulu seberataan. Nangka itu kau ujar Rasulullah. Artinya jika banyu sumur itu keguguran bangkai, selama bau bangkainya itu ada, maka itu banyu sumur tadi najis. Kalau masalah misalnya tangan, misalnya di sumur tadi menjulup bangkan segan bau itu kan ada marubah. Kalau bang tangan itu najis di sini. Wa tamamu takriri ma'lumun. Al-masalatu sadisah ala Syafi'i qutul Muhammad Hasan za'amtum anna la yajuzu ayyad war rajul bi salati illa bima fil Qur'an.
Bahwasan berkata Imam Syafi'i, aku kata bagi Muhammad Hasan, kamu menyangka tidak boleh seseorang berdoa itu di dalam sholatnya kecuali apa-apa yang ada dalam Quran. Artinya tidak boleh berdoa kecuali apa-apa yang ada dalam Quran. Imam mujmalan wa imam tafsilan, ada kalanya secara garis besar atau secara terperinci. Tsumma ra'ayna anna talaba jami'il khairat fid dunya wal akhirah wal isti'adah min jami' syururi dunya wal akhirah madhkurun fil Qur'an. Kemudian kami melihat tuntutan seluruh kebaikan di dunia dan akhirat dan minta perlindungan daripada seluruh kejahatan dunia dan akhirat itu disebut di dalam Quran. Fama mana qalikum la yad'ur rajul illa bima fil Quran. Lalu jadi Imam Syafi'i Muhammad bin Hasan, apa makna perkataan kamu tiadalah berdoa seseorang itu kecuali apa-apa yang ada dalam Quran? Artinya jangan berdoa itu dan mengambil kecuali yang di dalam Al-Quran. Apa itu maksudnya? Jadinya bubuhan mereka itu kada membadakan apabila kita membaca doa yang dikarang oleh ulama-ulama, yang dikarang oleh orang soleh, harus membaca doa itu yang diambil dari Quran. Kayak apa itu? Jadi Imam Syafi'i kisahnya, ala tara anna Ibrahim alaihissalam qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qala alaihi salam warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa talaba khairati dunya wal akhirah. Wa qala Musa alaihi salam rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil khairat fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Wa qala Zakaria alaihi salam fahabli min ladunka waliya. Wa qala Sulaiman alaihi salam wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wa qala Nuh alaihi salam liqaumihi wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yuris sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa naj'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Ujar Nabi Nuh kepada kaum Sidin, aku kata kepada mereka, baca istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, karena Allah itu pengampunan. Niscaya Allah akan menurunkan itu hujan dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak, dan Allah jadikan bagi kamu itu surga, dan Allah jadikan bagi kamu itu sungai menyungai. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal qanatiri wal banina wal qanatiratil al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harsi. Wa qala ta'ala wa walladhi ansha'a jannati ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla wa zar'a. Al-ayah. Wa qala Syafi'i law anna ar-rajula qala Allahumma habli jamalan arkabuha wa khailan arkabuha wa fakihatan akuluha wa amra'atan atazawwaju biha fa kullu dhalika madhkurun fil Qur'an fama ma'na qawlikum la yajuzu ayyadu ar-rajul illa bima fil Qur'an. Kalau misalnya ujar apa? Ujar Imam Syafi'i ini menakuni Muhammad bin Hasan, kalau ada seorang berdoa, ya Allah, berilah aku unta, sagan aku tunggang akan dia. Berilah aku kuda, sagan aku tunggangi akan dia. Berilah aku buah-buahan, sagan aku makan akan dia. Berilah aku perempuan, sagan aku nikahi, kawini akan dia. Semua itu tersebut dalam Quran. Artinya unta disebut dalam Quran, kuda disebut dalam Al-Quran, buah-buahan disebut dalam Quran, perempuan disebut dalam Quran.
apa makna daripada perkataan kamu la yajuzu ayyadul illa bima fil Quran, tidaklah harus seseorang itu berdoa kecuali apa yang ada dalam Quran. Nah, sedangkan kuda itu disebut dalam Quran. Kalau orang berdoa ya Allah berilah ulun kuda misalnya, bolehlah engkau mengatakan berdoa itu nang ada dalam Al-Quran, sedangkan kuda itu ada dalam Al-Quran. Kalau orang minta emas berilah ulun emas ya Allah, emas ada dalam Al-Quran. Nah, apa itu anuannya maksudnya? Qala pasang kata Muhammadun, maka badiamlah Muhammad bin Hasan tadi, kada kau lagi nyahuti. Artinya sidin seorang nambah pandir tadi, la yajuzu ayyadu warrajul ila bima fil Quran, tidak boleh seseorang berdoa itu kecuali apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Kuda ada disebut dalam Al-Quran. Walam yadkur jawaban, dan sebuting-buting kada kamanya huti lagi. Imam Syafi'i kan sidin ahli Quran. Kan ada juga orang kada boleh berdoa itu kecuali yang ada dalam Al-Quran. Kada boleh berdoa itu kecuali yang ada dalam Al-Quran. Kalau kada boleh berdoa kecuali yang ada dalam Al-Quran, kan banyak yang dalam Al-Quran itu. Harta ada disebut, kebun ada disebut, jannat itu kan kebun, anhar sungai ada disebut. Jadi kalau minta orang Allahumma inni as'aluka anharan misalnya, ya Allah ulun minta laut berilah ulun sungai misalnya, kan kada keluar dari Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah alaihi walladhi yu'akkidu hadzal kalam annahum jawazu qira'at al-fatah bil farisiyah. Lalu yang menguatkan ini perkataan bahwa mereka itu mengharuskan baca Fatihah dengan bahasa Farsi. Wa qalu al-maqsud wa al-makna. Mereka mengatakan maksudnya ini maknanya wa dzalika la yakhtalifu. Fa kadza huna al-maqsud min ad-du'a talabu hadhil asya' wa la yatafadhalika bi ayyadhkura bil arabi aw bil farisiyah. Maka inilah yang dimaksud dengan baca doa. Arti doa itu talabu hadhil asya', menuntut sesuatu. Arti doa itu menuntut sesuatu. Menuntut sesuatu itu yakni bil arabiyah bi ayyadhkura bil arabiyah, bisa menuntut sesuatu itu la yatafawatu dzalika bi yadhkura bil arabiyah aw bil farisiyah aw bil jawiyah aw bil indonesiyah. Artinya menuntut sesuatu itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Persia, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, atau bisa dengan bahasa yang lainnya. Karena kita minta. Arti minta itu terserah aja, yang penting makna minta. Hendak bahasa Arab kah, bahasa Persia, bahasa Faris kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah, terserah. Cuman yang tidak boleh itu ketika di dalam sholat. Tidak boleh kita berdoa dengan bahasa kecuali dengan bahasa Arab. Kalau kita berdoa dengan selain bahasa Arab ketika di dalam sholat, maka batal sholat kita. Wa kadzaha huna al-maqsud min talwih hadhil asya' talabu a'yaniha wa manafiha. Dan seperti itulah yang dimaksud daripada menuntut sesuatu itu, yaitu menuntut bendanya dan manfaatnya. Wa idza kanat bi asri madhkura fi qouli ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kalau disuruh kumpulan daripada segala doa itu yang diletakkan di doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan, diberikanlah kepada kami itu di dunia kebaikan. Itu doa jauzatan salihatan tu'inuni li ta'atik. Berilah kami dunia kebaikan, jadi berilah kami dunia ini istri yang soleh yang menolong kami taat kepada Engkau. Berilah kami di dunia ini harta yang halal. Jadi atina fid dunya hasanah, itu nang baik-baik, dan di akhirat berilah kami kebaikan, jadi masuk surga, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan bidadari, dan makan makanan nyaman-nyaman, waqina adzabannar. Jagakanlah kami, peliharakanlah kami daripada azab neraka. Salah satu azab neraka itu yakni pusang. Jangan sampai kami di dunia ini pusang ya Allah, jangan sampai kami di akhirat itu pusang, karena pusang itu termasuk azab neraka juga. Wal qawlu bi anna talab al-asala yajuzu ma'al qawli bi jawazi qiraatil Fatihah bil ma'na kal mutanaqqibi. Maka perkataan bi anna talab hadzal asya dengan menuntut ini sesuatu la yajuzu, tidak boleh kecuali dengan misalnya kecuali dengan bahasa Al-Qur'an. Ma'al qawli bi jawazi qiraatil bil makna. Kenapa Anda mengatakan boleh baca Fatihah dengan maknanya? Kal mutanaqqibi berarti itu berlawanan. Artinya kalau engkau Habib Yusuf mengatakan bahwasanya membaca doa itu harus yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa Ujasidin baca Fatihah boleh dengan membaca maknanya aja? Makna Fatihah aja dibaca, berarti ini bertentangan, berlawanan. Summa qala Syafi'i wa qad da'an Nabi sallam ala qaumin wa sammahum bi asma'ihim. Nabi itu berdoa atas membinasakan satu kaum, dan Nabi menyebut nama mereka itu wa nasabihim, dan nasab mereka itu. Pernah Nabi membaca doa dengan menyebutkan nama-nama orang yang dibinasakan. Cakap bahasa kita, ya Allah binasakan si Fulan, ya Allah matikan Fulan bin Fulan. Pernah Nabi baca doa seperti itu. Ila qabailin, sampai kepada kabilah mereka itu. Hadza kullu ala annal muharrama min al-kalam inna kalamun nasi ba'dhim ba'dan fi hawaijihim. Bahwasanya menunjukkan yang diharamkan daripada itu perkataan hanya perkataan manusia, sebagian mereka itu sebagian pada hajat mereka itu. Fa amma idza da'a rabbahu wa salu hajatah, apabila ia berdoa kepada Tuhan dan ia minta hajat kepada Allah, fa hadza la a'lam ahadan min ashabi Rasul. Aku kada tahu justru kecuali yang paling alim itu sahabat Rasulullah, ikhtalafa fi, yang ikhtilaf padanya. Fa qasana Rasulullah anna qala wa amma sujud ittahidu bihi min ad-du'a fa innahu qaminun ayyustajab lakum. Seperti hadis Rasulullah, adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa, maka disitulah keuntungan besar, ayyustajab lakum, Allah kabulkan doa kamu. Artinya hendak berdoa juga supaya lakas kabul, baca ketika sujud terakhir. Banyaki baca doa menhendak minta lawan Allah apa keperluan kita benar, bacalah sujud terakhir. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ke-7. Uki anna al-fadla bin Rabi qala qultu li Syafi'i ahibbu an asma'a munadhara kamal Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Bija adalah Fadl bin Rabi berkata, aku kata kepada Imam Syafi'i, ulun suka mendengarkan perdebatan pian serta Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Faqala Syafi'i laysa al-lu'lu' fi hadzal had, bahwasanya tidak adalah lu'lu' pada ini batasan, walakin ahdur ba'da ashabi hatta yukallimu bi hadratika. Aku ujar Imam Syafi'i kada perlu menghadirkan itu al-lu'lu' karena lain makamnya, cukup aku menghadirkan sebagian sahabatku dan ia memandirikannya di hadapan engkau. Artinya kada usah aku berdebat lawan lu'lu' itu,
cukup sahabat pujo jadi sidin nang malawani yang babandir kada usaha ku gini Imam Syafi'i turun tangan. Summa adara Syafi'i rajulan Kufian, kemudian Imam Syafi'i menghadirkan seorang laki-laki orang Kufah karena ala madhabi Abi Hanifah, adalah ia atas madhab Abi Hanifah. Summa sara ala madhab Syafi'i, kemudian jadilah ia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Falamma dakhala lu'lu'u, manakala masuk al-lu'lu', qala lahu al-Kufi, inna alal madinati yunkiruna ala ba'di ashabina. Ujar orang Kufah tadi, sesungguhnya orang ahli Madinah mereka mengingkari atas sebagian sahabat kami. Ala ba'di ashabina ba'da aqwalihim, sebagian perkataan mereka itu, wa uridu an as'alaka anhu, dan aku, ujar orang Kufah tadi. Nah, sahabat Imam Syafi'i asalnya madhab Abu Hanifah, pindah ke madhab Syafi'i. Uridu an as'alaka anhu, aku menanyakan akan engkau daripadanya. Faqala luqul faqala al-Kufi ma taqulu fi rajulin qadaba musinatan wa huwa fi shalah, faqala salatu fasidun. Ujar orang Kufah tadi lawan lu'lu tadi, apa pendapat engkau, ada seorang laki-laki menuduh seorang janda berzina walhal ketika ia itu di dalam sholat si laki-laki tadi. Kayak apa sholat laki-laki tadi? Faqala salatuhu fasidun, salatuhu fasidatun, sholatnya itu batal atau sholatnya itu rusak, ujar si lu'lu tadi. Faqala ma halu taharatihi, lalu udunya bang kayak apa? Udunya si laki-laki tadi. Faqala taharatuhu baqiyatun, udunya masih ada, artinya kada batal. Qala fama taqulu imdhahika fi salatih, kayak apa jo orang itu tertawa parahatan sembahyang. Faqala yu'idu taharata wa shalah, hendaklah ia mengulangi baudunya dan sholatnya, artinya tertawa parahatan sembahyang itu. Ujar lu'lu tadi si Hasan bin Ziyad tadi, itu wudunya batal, sholatnya batal. Faqala al-Kufi qatul musanati fi sholati aisaru min adh-dhihki fiha. Menuduh perempuan berzinah itu waktu sholat lebih enteng daripada tatawa, berarti taharat tatawalah batal, kedua-duanya batal, sembahyangnya batal, wudunya batal. Sedangkan menuduh perempuan berzinah haratan sembahyang dalam hati itu kada batal, kada batal wudunya, berarti tagana nang membatalkan wudu itu tatawa lawan apa? Tatawa itu haratan sembahyang, membatalkan sembahyang dan membatalkan wudu. Berarti taharat tatawa lah. Qala pasawa balu'lu, baluncat si lu'lu tadi, artinya kalah sekak daripada apa? Lawan orang Kufi tadi. Fawasabal lu'lu wa akhadha na'lahu, lalu ia mengambil sandalnya, wa maudha bukah, kita juga masuk akal. Masa tertawa ya kalau misalnya tertawa itu batal sembahyang, iyalah. Masa tertawa batal wudu, kan kada masuk akal. Kada ada di dalam apa? Di dalam rukun wudu itu nang membatalkan wudu, yakni tertawa, kan kada ada. Kada ada tuh kalau membatalkan wudu itu termasuk membatalkan wudu tertawa. Masa tadi ujar sirin menuduh orang perempuan itu berzina waktu sembahyang batal, wudunya kada batal, imbah tertawa sembahyang batal, wudunya batal. Nah kayak apa itu kisahnya? Buka sahabat tadi al-lu'lu tersebut. Wa fadhahika al-Fadlu ibnu Rabi, faqala Syafi'i
alam aqul laka innahu laisa fi hadzal haddi. Nah itu sudah kau padahkan kalau lo itu jadi Imam Syafi'i lain lawanku, lawan muridku jadi sudah dinyangalah, lain lawanku jadi sini. Inya kalau orang berpakai akal, kita pun pakai akal juga. Kita kan daripada Allah akal. Kalau orang makna hukum itu main akal, kita pakai akal juga. Kalau usah berdalil-dalil dulu. Nah kalau orang pakai dalil, hanya kita pakai dalil. Kan kada masuk akal gitu dah. Dalam artian tadi menuduh orang berzina haratan sembahyang batal sembahyang, udunya kada batal. Tapi ketika tertawa parahatan sembahyang, sembahyangnya batal, udunya batal. Qala al-musannif rahimahullah taala walau qalu inna tarakna al-amal bihadzal qiyas li ajli al-khairi فقلنا لهم لما قدمتم خبر القاقها مع ضعفه على هذا القياس فلما تركتم العمل بخبر المسرة مع غاية صحته فعلمنا أن قانون مذهبهم غير مستقيم. Maka kita tahu aturan mazhab mereka itu tiadalah mustaqim lurus, artinya berubah-ubah. Al-masalatu tsamina, masalah yang ke-8. Itaja Syafi'i min zakati malil sabi bil umumati al-mujibati zakat fil amwal ma'ana tilkal umumati mutanawwinatu sabil wal balik ala sawa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi arba'ina syatan wa fi khamsin minal ibil syatun wa fi isrina mithqalan nisfu misqalin wa qala ba'dul qaum innahu ta'ala qala fa'aqimu shalah wa atu zakah. Mengambil dalil Imam Syafi'i pada zakat harta anak kecil secara umum yang mewajibkan bagi zakat pada masalah harta, padahal ya, serta yang demikian itu keumuman, termasuk itu anak kecil dan orang balik. Ala sawa itu sama. Ini misalnya ada anak kecil berisi harta belum baliknya, karena kuitannya meninggal, ditinggali kuitannya, ia banyak berisi harta, maka tetap si anak kecil itu wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila sampai setahun, wajibnya mengeluarkan zakatnya. Misalnya ujar Rasulullah seperti ada hadis Nabi arba'ina syatun, apabila orang berisi 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi khamsin minal ibil syatun, apabila berisi 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi isrina misqalan nisfu misqalin, apabila ia berisi 20 misqal, kurang lebih 83 gram emas, maka wajib ia keluar nisfu misqalin, setengah misqal. Wa qala ba'dal qaum innahu ta'ala qala fa'aqimus shalah wa atu zakah. Ujar Allah Ta'ala, dirikan sholat dan bayar zakat. Al-ayah aja ma'a baina sholat zakat falima lam tajib sholat ala sobi. Lalu orang bertakun, kan di situ ada dari dirikan sholat dan bayar zakat. Kenapa kekanakan itu kada wajib sholat tapi wajib zakat? Kan tadi kekanakan tadi sholat kada wajib, kenapa zakat wajib lawannya? Wa aidan fasabi yashrabul khamr wa yazni la yuhaddu wa yukfar fala yuqta. Kalau kekanakan halus itu inya minum, artinya kekanakan halus tadi, kalau bahasa kita ini melem, misalnya mau minum khamarnya dan inya berzina, dia tidak dihukum dan tidak kafir dan tidak dibunuh. Si kekanak-kanak halus nang belum balik tadi, kalau pang dicambuk misalnya kadanya, karena hukum tidak berlaku lawan inya. Karena jurung ini di bawah umur. Wa aidan qala sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin an sabi hatta yablugha.
Di hadis Nabi diangkatkan itu qalam pada 3, kekanakan halus kecuali sampai balik. Artinya kekanakan halus itu jikalau ia menggawi dosa, ia kada berdosa kecuali apabila sudah balik. Baliknya misalnya mimpi basah atau balik menurut umur. Laki-laki itu kan baliknya kalau pakai umur itu 15 tahun. Itu kalau nya kada mimpi basah. Kalau bibinian ketika ia datang haid itu sudah lawan ia balik. Apabila sudah datang haid menunjukkan ia balik. Fa ajaba Syafi'i hadzal ladzi alzamtu ala lazimi alayka fa innaka ta'khudhu al-isra mimma dara'ahu wa ta'khudhu zakatal qatri mimma lihi. Pakai Pak kata Syafi'i fi ba'di hadhihi takalifi wa akhrajtahu an ba'dhiha. Ujar Imam Syafi'i, ini yang aku lazimkan akan atas kelaziman atas engkau, karena engkau mengambil 1/10 apabila tanaman itu mimma zara'ahu, apabila ia bercocok tanam, wa ta'khudhu zakatal fitri min malih, dan engkau mengambil zakat fitrah daripada hartanya. Artinya kan kekanakan halus tetap juga berzakat fitrah, padahal ia belum kena hukum. Kenapa ia berzakat fitrah juga? Kita anak tuh 3 kan, apabila zakat fitrah tetap keluar zakat fitrah tadi, padahal ia belum balik. Fa kaifa adkhalta as-sabiyya fi ba'di hadza takalif? Kenapa engkau masukkan anak kecil pada sebagian ini hukum dan engkau keluarkan akan dia pada sebagian hukumnya? Kenapa pintangan misalnya zakat harta itu kada masuknya, tapi pintangan zakat fitrah kenapa kekanakan halus itu masuk zakat fitrah juanya? Atau kekanakan itu nya berkebun, ada kebunnya beta tanaman, lalu kau keluarkan zakatnya 1/10. Kenapa bisa nanti itu? Ujar apa? Ujar Imam Syafi'i, sebagian kena masuk, sebagian kada. Wa aidan inna Allah ta'ala farada ala al-mu'taddati min al-wafati ain tatarabbasa arba'ata asyhurin wa asran summa za'amta anna saghirata wa radhi'ata fi hadzal ma'na kal balighah. Kemudian pulang, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas orang yang iddah daripada wafat itu ia menunggu 4 bulan 10 hari. Artinya kalau lakinya wafat, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Tetapi engkau mengira ada anak kecil waradhi'ah dan masih menyusu, pada ini makna seperti orang balik. Anna saghirata waradhi'ata fi hadzal makna kal balighah. Kenapa engkau menghukumkan ketika anak kecil itu sudah kawin misalnya, lalu meninggal lakinya? Kenapa juga iddahnya 4 bulan 10 hari? Ikam hukum makan ujar sendiri sama sepertinya orang balik. Ada kekanakan halus misalnya kawin, kita nikahkan, kan misalnya kita ada bisi anak, seikung anak laki-laki, seikung ada bisi anak bini-bini, kan umurnya misalnya 6 tahun, supaya inya bakawan kada terjadi apa-apa, lalu kita nikahkan mulai umur 6 tahun itu kan boleh. Kenapa pas misalnya lakinya meninggal, si kekanakan tadi idahnya juga 4 bulan 10 hari, hukumnya sama seperti orang balik. Wa aidan za'amta anna sabiyya kal balighi fi arushil jinayati wa dhamanil mutlifati,
Dan engkau pulang menyangka anak kecil laki-laki hukumnya seperti balik pada hukum jinayat dan masalah menjamin barang yang rusak. Artinya misalnya kekanak-kanak halus itu merusak barang, makanya harus menjamin. Kenapa engkau hukumkan dia seperti orang balik? Ini ada kekanak-kanak halus belum balik merusak barang orang, lalu ini harus, artinya di dalam madzhab Abu Hanifah tadi, ini harus menjamin kerusakan orang tersebut. Wa amma qauluka as-salatu wa zakah wajibat ma'an. Adapun perkataan kau salat dan zakat itu wajib, keduanya bermaan sekaligus. Fa idza suqitatus shalah wajaba an tasqutaz zakah. Apabila gugur itu salat maka wajib gugur juga zakat. Artinya engkau mengatakan kedudukan salat lawan zakat itu hukumnya kedua-duanya wajib dan beserta. Dalam artian apabila gugur lawan iya zakat, sembahyang pun gugur juga lawan iya. Apabila iya kada wajib zakat, kada wajib juga sembahyang lawan iya. Lalu ujar apa? Faidah sakatu sawajaba atas kuta zakah dan syafi falladhi la malalahu lam tajib ala zakah. Adapun orang yang kada berisi harta, ujar Imam Syafi'i, orang itu kada wajib zakat. Kayak itu kalau kisahnya orang nih kada berisi harta, orang tuh kada wajib zakat. Fahal taskutu anu salatu. Lalu kalau orang itu kada berisi harta, apakah inya kada wajib juga sembahyang? Kita ini sudah balik, misalnya kada besi harta, kan kada wajib zakat. Tapi ketika kita kada besi harta, apakah kada wajib juga lawan kita sembahyang? Jadi itu akal, jadi akal yang diberi Allah Ta'ala itu kita gunakan berpikir sagan agama. Kita gunakan berpikir sagan agama. Jangan akal yang kita diberi ini, pikiran kita gunakan untuk urusan dunia. Wa aidan idza kana la malun wa safara falahu ayyang qusa min ada salatil hadar fa lahu ayyang qusa min ada di zakah. Ini lagi ujar Imam Syafi'i, kayak apa orang tuh besi harta lalu nya musafir. Orang nih besi harta lalu nya musafir, apakah falahu ayang usamin ada di sholatil hadari, apakah baginya mengurangi daripada bilangan sholat ketika ia hadir, dan apakah ia mengurangi daripada bilangan zakatnya kah? Kan sama aja. Apabila orang itu musafir, masalah zakatnya kalau pang dikurangi, masalah zakatnya tetap baik. Nang itu juga. Wa aidan law ughmiya alaihi sanatan alaysa takunu shalah marfu'atan anu fa tasqutu anu zakah fi tilka sanah. Kalau orang itu misalnya pingsan setahunan, orang disiup, kalau bahasa ini koma, baginya apakah gugur lawan orang itu sholat itu di dalam setahunan tersebut. Tetapi kalau inya pingsan dalam setahunan itu tetap aja lawan inya zakat itu dikeluarkan. Zakatnya kalau panggugur juga kada jadi sidin, kalau zakatnya tetap baik inya wajib mengeluarkannya. Mun inya siup setahunan gitu misalnya. Wa aidan al-haidu tasqutu anu shalah fi zamani haidiyah, bahwasanya perempuan yang haid gugur itu salatnya ketika ia haid.
Fahal tasqutu anha az-zakatu, apakah gugur daripada perempuan itu zakatnya? Kan kada ujar sidin. Tapi kalau sholatnya ketika inya haid inya kada wajib sholat. Tapi masalah zakat tetap walaupun inya datang haid tetap inya wajib zakat. Jadi hukum zakat itu tersendiri. Hukum zakat itu tersendiri. Misalnya orang yang kada penyembahyang, kalau ketika orang yang kada penyembahyang kada wajib zakat, kada, tetap wajib inya mengeluarkan zakatnya. Zakat, salat itu tersendiri. Kalau kena karena bibina tadi haid kada wajib sembahyang, lalu kada wajib zakat juga kada ujar Rasulullah, zakat tersendiri. Wa udhan al-mukatib la tajib alaihi zakah fa tasqunu shalah. Adapun abid mukatab kada wajib atasnya itu zakat, tapi fa tasqutu anu shalah dan apakah gugur daripada itu salat. Fa qala sa'il fa inna rawaina an Nakhai wa Sa'id ibn Jubair wa sama nafaran min tabi'in annahum qalu laisa fi malil yatimi zakatun. Lalu mengatakan nama takut tadi kami mereka daripada Imam Nakhai daripada Sa'id bin Jubair dan ia menamai satu golongan daripada tabi'in. Mereka mengata tidaklah pada harta anak yatim itu zakat. Pak Ajab Syafi'i wa qala alaysa anna Aba Hanifah taqala. Itu pandiran Imam Abu Hanifah qala wa amma tabi'una fahum rijalun wa nahnu rijalun. Adapun tabi'in itu mereka itu laki-laki, kami laki-laki. Wa jawaza ayu khalifa bi ra'yih, maka ujar Imam Syafi'i boleh aja kita menyalahi dengan pendapatnya. Fa kaifa mana tani an mukhalafati bi sunnati Rasulillah, bagaimana engkau menegakkan aku daripada menyalahi mereka itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'il rawaina an Ibnu Mas'ud misla qaulina ajaba Syafi'i bi anna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula, bahwasanya memakai sunnah Rasulullah itu lebih utama daripada kita memakai perkataan tabi'in. Kalau tabi'in itu jadi Imam Syafi'i mereka laki-laki, kita laki-laki juga, artinya terserah kita aja, hendak memakai, hendak umpat tabi'in, hendak memakai umpat Rasulullah, terserah kita. Artinya ketika ada sunnah Rasul itu didahulukan daripada perkataan tabi'in tersebut. Wa aidhan Malam Arawi ini dimaksud anokana yaqulu malul yatim alladzi la yuaddi al-wali zakatahu in balagha fahuwa yuaddiha an nafsihi. Dan pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud adalah harta anak yatim apabila tidak mengeluarkan zakat walinya. Si anak yatim ini sugih, abahnya sugih meninggal, lalu si anak yatim tadi kan ditinggali warisan sugih benernya sampai setahun, kan wajibnya mengeluarkan zakatnya. Nah, mengeluarkan zakatnya itu si walinya. Misalnya kalau walinya itu pamannya, adik abahnya, nah pamannya itu nah mengeluarkan. Nah, ketika idza balagha apabila inya balik, walinya kadang mengeluarkan bahwa yu'addiha an nafsi, maka ia sendiri karena apabila sudah balik nah mengeluarkan zakatnya tersebut. Wa aidan wa madhhabuna wa madhhabkum anna la nukhalif al-wahid min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ay yukhalifa ghairuhu minhum. Dan madhab kita dan madhab kamu jadi Imam Syafi'i tidaklah menyalahi akan seseorang daripada sahabat Rasulullah kecuali apabila menyalahi akan dia selainnya daripada mereka itu. Thumma inna hadhil masalah dhaharat riwayatu an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna waliya malil aitam Abi Rafi kana yu'addi zakah an amwalihim.
bahwasanya adalah walinya anak harta anak yatim yakni Abi Rafi', dialah yang membayarkan zakat daripada harta mereka itu. Wa aidan fa nahnu narwi qaulana an Umar wa ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum wa aktsaru tabi'in. Wa aidan rawaina an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajhin munqati' hadatsana Abdul Majid an Ibni Jurayjin an Yusuf ibni Ikin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtaghu fi malil yatama khairan li alla tuslikahu as-sadaqah. Ujar Rasulullah, cari olehmu pada harta anak yatim itu kebaikan, supaya bahwa tidaklah membinasakan akan dia, akan itu tidaklah membinasakan akan dia oleh harta as-sadaqah, supaya tidak membinasakan akan dia. Au qala la tadhhab as-sadaqatu, supaya tidak membinasakan akan dia akan itu sedekah. Qala la tadhhabu sadaqah syakka asy-Syafi'i fiha. Artinya kan harta kita ini jadi aman, karena sebagaimana hadis Rasulullah, hasinu amwalakum bizakati, bentengi harta kamu itu dengan zakat. Jadi zakat itu pelindung harta kita. Jadi zakat itu pelindung harta kita. Wa akhbarana Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi qala kanat Aisyah radhiyallahu anha talini wa akhayatiman fi hujriha wa kana takhruju min amwalina az-zakah. Adalah daripada Mahabran Malik Abdurrahman bin Qasim, daripada bapaknya adalah Aisyah radhiyallahu anha talini, dia memelihara aku dan akan seorang saudara yang yatim pada asuhannya, dan adalah ia mengeluarkan dari harta kami akan zakat. Wa akhbarana Sufyan bin Amr bin Dinar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ibtagu fi amwalil yatama kharan la tusliku zakatu. Wa akhbarana Sufyan bin Ayyub anna fi'an ibn Umar annahu kana yuzakki malal yatim. Daripada Sufyan dan Abu Yus dan daripada Ayyub daripada Nafi' daripada Ibnu Umar adalah Ibnu Umar sidin menzakatkan akan harta anak yatim. Wa khabarana Sufyan dan Ayyub Musa wa Yahya bin Sa'id wa Abdul Karim Ibnu Abi Al-Makhari kulluhum yukhbiruna anil Qasim bin Muhammad kanat Aisyah radhiyallahu anha tuzakki amwalana innama litanhara biha fil bahri litanjara biha fil bahri. Wa akhbarana Sufyan ibn Abi Layla anil Hakam an Uyainah anna Ali radhiyallahu an kana indahu amwalu bani Abi Rafi wa kana yuzak, adalah di sisi beliau ada harta daripada anak Abi Rafi, dan adalah Sayyidina Ali sidin menjakatkan akan dia setiap tahun. Al-mas'alatu tasi'ah wallahu a'lam. Dan nyata harta anak yatim kekanakan halus apabila ia sugih walaupun belum balik, tetap ia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal